Rumah jagal itu berdiri di pinggir kabupaten kecil yang sepi, terpisah dari rumah-rumah penduduk. Bangunannya besar, berdinding semen tua dengan cat kusam yang sudah terkelupas. Bau amis darah bercampur kotoran hewan begitu menyengat, bahkan dari jarak puluhan meter sebelum sampai ke pintu gerbang. Di dalamnya, lantai kasar penuh noda merah yang tak pernah bisa hilang meski sudah disikat berkali-kali. Jeritan sapi dan kerbau yang menunggu giliran disembelih bercampur dengan suara besi beradu, menciptakan suasana yang menekan dada. Bagi kebanyakan orang, tempat itu menyeramkan. Tapi bagi para pekerja yang sudah terbiasa, rumah jagal adalah sumber penghidupan. Mereka sudah kebal terhadap bau anyir dan pemandangan perut hewan terburai. Darto, mandor rumah jagal, berdiri di tengah ruang sembelih. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dengan bekas luka di pipi kanan. Usianya sekitar 35, dan dia sudah menghabiskan separuh hidupnya di tempat itu. Darto dikenal galak, tegas, tapi juga paling berpengalaman soal pekerjaan tangan berdarah ini. "Cepat, angkat kepalanya. Jangan sampai darah tumpah kemana-mana. Taruh tampah di belakangnya." Suaranya menggelegar, mengatur dua pekerja muda yang berjuang menahan seekor sapi yang masih meronta. Di samping Darto ada Samsul, pria 40-an yang sudah dianggap senior. Tubuhnya agak bungkuk, wajahnya penuh keriput, tapi tangannya cekatan. Dialah yang paling tahan melihat darah, paling tahan bau busuk. Samsul jarang bicara, namun kalau sudah tertawa, suaranya keras dan panjang. Dia terbiasa menyelesaikan pekerjaannya sambil bersenandung, seakan jeritan hewan di sekitarnya tak pernah sampai ke telinganya. Hari itu juga datang seorang pekerja baru, Imam. Usianya baru 28. Wajahnya masih polos, rambutnya hitam rapi, dan jelas sekali ia bukan orang yang terbiasa dengan pekerjaan kasar. Dari desa ia merantau, berharap mendapatkan penghasilan lebih besar. Sepanjang hari pertamanya, Imam terlihat pucat, mual, dan beberapa kali hampir muntah ketika melihat kerbau disembelih di depannya. Darto hanya menertawakan, Samsul mencibir, sementara Wati sekedar melirik prihatin. Wati berbeda dari mereka. Ia tidak ikut menyembelih, melainkan mengurus administrasi, menghitung jumlah hewan, mencatat hasil potongan, dan berurusan dengan para pembeli. Usianya sekitar 25 tahun, berwajah manis dengan rambut panjang, dikuncir sederhana. Ia jarang bicara banyak, lebih sering sibuk dengan buku catatan, tetapi justru dialah yang sering jadi tempat curhat para pekerja. Meski tidak ikut kotor-kotoran, ia tetap harus berada di sekitar rumah jagal setiap hari, dan sudah terbiasa dengan bau amis yang tak pernah hilang. Menjelang sore, pekerjaan mereka selesai. Hewan-hewan yang disembelih sudah dipotong, dipisahkan daging dari jeroan, dan lantai disiram berkali-kali, walau tetap saja meninggalkan bercak merah kehitaman. Sinar matahari yang condong ke barat membuat bayangan panjang menutupi bangunan. Rumah jagal terasa lebih dingin saat sore, seperti ada kabut tipis yang menempel di udara. "Sudah beres. Besok pagi kita lanjut lagi. Imam, kau tinggal di mes sebelah sana," ujar Darto menunjuk bangunan sederhana di samping rumah jagal. Mes itu bukan rumah besar, hanya bangunan dengan beberapa kamar, dinding papan, cat pudar, dan jendela kecil. Di dalamnya ada lorong sempit dengan 4 kamar berjejer, 1 dapur kecil, dan kamar mandi umum di belakang. Bau lembab bercampur amis masih tercium sampai ke sana, seakan rumah jagal tak pernah melepaskan aromanya. Imam membawa tas kecilnya masuk. Di lorong, ia berpapasan dengan Samsul yang sedang menguap lebar. "Kau masih pucat? Kalau kau tak kuat, besok pulanglah saja," ucap Samsul setengah mengejek. Imam tersenyum kecut. "Saya masih belajar, Bang. Semoga bisa terbiasa." "Kalau kau bisa makan daging setelah lihat perut kerbau terburai, berarti kau sudah resmi jadi jagal," sahut Darto dari kamarnya, tertawa kecil. Wati yang baru selesai menulis laporan hanya menoleh sekilas. Tatapannya tampak cemas melihat wajah Imam yang letih, tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya menutup bukunya dan masuk ke kamarnya sendiri. Malam turun cepat, suara jangkrik terdengar dari kejauhan, jadi satu-satunya pengiring keheningan. Lampu di lorong mes redup, sesekali berkelip, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Imam berbaring di tempat tidurnya, mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya masih dipenuhi bayangan siang tadi.
darah yang memancar dari leher kerbau, jeritan panjang sebelum hewan itu roboh, dan tangan-tangan kasar para pekerja yang mencincang tanpa ragu. Perutnya masih mual, tapi yang membuatnya tak bisa tidur bukan hanya itu. Sekitar tengah malam, ia mulai mendengar sesuatu. Samar, sangat halus, seperti suara perempuan menangis. Tangisan itu terdengar dari arah kandang rumah jagal yang kosong di sebelah mes. Awalnya, Imam mengira itu hanya perasaan, tapi semakin lama suara itu makin jelas. Suara lirih, patah-patah, seakan seseorang sedang menatap sendu. Imam duduk, menajamkan telinga. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan suara sapi, bukan pula suara pekerja lain. Itu jelas suara manusia, suara perempuan. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia berdiri pelan, melongok lewat jendela. Dari balik kaca yang terlihat hanya halaman gelap dan bangunan rumah jagal yang berdiri pisu. Tapi tangisan itu tetap terdengar, serasa menusuk langsung ke telinganya. Panik, Imam mengetuk pintu kamar Darto. Sang mandor membuka dengan wajah kesal. "Ada apa sih? Tengah malam ganggu tidur." "Bang, saya dengar suara bang. Ada yang nangis dari kandang bang." Suara Imam bergetar. Darto mendengus lalu tertawa. "Dasar anak baru, itu biasa. Kau kira di rumah jagal hanya ada sapi dan kerbau? Kadang angin lewat pun bunyinya macam-macam. Tidur sana, jangan penakut, besok kerja." Imam masih gemetar. Ia lalu mengetuk kamar Samsul. Pekerja senior itu hanya melongok sebentar sambil menggaruk kepala. Suara tangis. Kau kebanyakan mikir. Di sini banyak cerita, tapi kalau dipikirin kau bisa gila. Sudah lupakan, tidur saja." Lalu pintu ditutup begitu saja. Imam menarik nafas panjang. Tak puas dengan jawaban itu, ia kembali ke kamarnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun rasa takut tetap menggerogoti. Sementara itu di kamar sebelah, Wati duduk termenung. Ia juga mendengar tangisan itu sejak tadi, dan wajahnya pucat. Tangannya meremas buku catatan yang belum sempat ia tutup. Berbeda dari Darto dan Samsul, ia tahu betul suara itu bukan sekedar angin. Tapi ia memilih diam, tidak ingin menambah kepanikan, terutama pada Imam yang masih baru. Malam itu pun berakhir dengan Imam memejamkan mata dalam gelisah. Tangisan samar itu masih menggema di telinganya hingga fajar menyingsing. Hari-hari berikutnya bagi Imam terasa semakin berat. Ia mulai terbiasa dengan darah, dengan jeritan hewan yang menunggu giliran disembelih, juga dengan teriakan keras Darto yang selalu mengatur pekerja. Tapi ada satu hal yang justru makin membuatnya tak tenang. Suara tangisan itu. Awalnya hanya terdengar sekali, di malam pertamanya di mes. Namun kini hampir setiap malam suara itu datang lagi. Kadang lirih seperti rintihan, kadang meninggi hingga bercampur dengan suara sapi melenguh. Imam merasa seakan telinganya dimainkan, karena tangisan itu terdengar jelas, walau pintu dan jendela kamarnya tertutup rapat. Pernah suatu malam, ia mendengar suara itu begitu dekat, seolah-olah berasal dari lorong mes, tepat di depan pintunya. Dengan nafas tertahan, ia memberanikan diri membuka pintu, tapi lorong kosong. Hanya cahaya lampu redup yang berkelip. Saat ia menutup pintu kembali, tangisan itu malah terdengar lebih jauh. Kali ini dari arah kandang. Imam memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar dan sulit tidur hingga pagi. Di siang hari, gangguan tidak berhenti. Hewan-hewan yang mereka sembelih belakangan ini menjadi lebih liar. Seekor kerbau tiba-tiba mengamuk sebelum disembelih, menendang keras hingga membuat dua pekerja terjungkal. Darah mengalir sebelum lehernya benar-benar teriris, dan jeritanya panjang sekali, menusuk telinga semua orang. Imam melihat mata hewan itu, ada ketakutan yang berbeda, seperti sedang menatap sesuatu yang tak terlihat manusia. "Heran aku," gumam Darto sambil menyeka keringat. "Biasanya hewan-hewan ini pasrah saja. Entah kenapa akhir-akhir ini jadi susah ditangani, pada benggel semua." Samsul hanya mendengus. "Hewan-hewan bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat," katanya santai, sembari mencuci tangannya yang belepotan darah. Imam menoleh cepat. "Maksud abang apa?" tanyanya. Samsul terkekeh, menyalakan rokok. Gosip lama. Katanya dulu ada perempuan mati dibunuh di sini sebelum jadi rumah jagal.
Tapi siapa yang tahu benar atau tidak? Namanya juga cerita orang kampung. Jangan kau pikirkan, nanti malah tambah takut. Gangguan itu kadang naik, kadang turun, pasang surut, kadang ada, kadang enggak. Nah sekarang ini, wah, kayaknya gangguan lagi datang. Ucapan itu membuat Imam merinding. Ia teringat tangisan yang terus-menerus ia dengar setiap malam. Benarkah itu hanya gosip? Atau memang ada hubungannya dengan suara-suara aneh itu? Wati yang kebetulan lewat sambil membawa buku catatan hanya terdiam. Tapi wajahnya tampak berubah. Sekilas matanya menyiratkan kecemasan. Meski ia tak berkata apa-apa. Imam memperhatikan, namun tidak berani bertanya lebih jauh. Hari itu, selepas bekerja, Wati berjalan melewati halaman belakang rumah Jagal. Ada sebuah sumur tua di sana, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pagar bambu yang memisahkan area itu dengan semak belukar. Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Bibirnya ditutup sebagian dengan kayu lapuk, dan lumut tebal menempel di sekelilingnya. Setiap kali lewat sana, Wati selalu merasakan hal yang sama. Aroma bunga kamboja menyengat. Wangi itu tidak wajar, karena di sekitar sumur tidak ada pohon kamboja sama sekali. Padahal ia tahu betul, bau itu adalah tanda yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu berjalan cepat kembali ke mes. Di wajahnya tersirat jelas rasa was-was, tapi ia tidak menceritakannya pada siapapun. Malam itu, Imam kembali resah. Tidur terasa mustahil, karena suara tangisan mulai terdengar sejak pukul 11. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar menangis, tapi juga seperti memanggil. Sayup-sayup terdengar kata-kata, "Aku di sini, tolong aku." Imam bangkit dari ranjang. Nafasnya tersengal. Ia menempelkan telinga ke dinding, berharap suara itu berhenti. Tapi semakin lama, suara itu bercampur dengan bunyi hewan melenguh. Meskipun kandang sudah kosong, ia tak tahan lagi, lalu keluar kamar. Lorong mes sepi, pintu kamar lain tertutup rapat. Imam berjalan pelan menuju jendela yang menghadap ke rumah Jagal. Lampu di ruang sembelih masih menyala redup. Sengaja dibiarkan begitu, agar besok pagi tak terlalu gelap. Ia menatap ke arah ruangan itu, dan saat itulah jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara bangkai sapi yang bergelimpangan, ia melihat sosok perempuan. Bajunya putih lusuh, panjang menyentuh lantai. Rambut hitamnya terurai menutupi sebagian wajah. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah-tengah darah yang menggenang. Meski samar karena jarak dan cahaya, Imam jelas melihat matanya, kosong, menatap lurus ke arahnya. Imam terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Ia menutup mulut agar tidak berteriak. Matanya berair karena rasa takut yang luar biasa. Saat ia menoleh lagi ke jendela, sosok itu sudah hilang. Ruang sembelih kosong, hanya bekas sembelihan yang masih basah. Dengan tubuh gemetar, Imam kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat, menarik selimut sampai ke kepala. Tapi bayangan sosok perempuan itu terus menari-nari di pikirannya, membuat malam terasa begitu panjang dan dingin. Hari-hari di rumah Jagal masih berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi hingga sore sibuk dengan sembelihan. Malam kembali ke mes untuk beristirahat. Namun sejak gangguan itu semakin sering terdengar, suasana mes jadi tidak lagi tenang. Imam yang awalnya paling sering resah, kini tidak sendirian. Perlahan-lahan, gangguan itu ikut menghantui penghuni lain. Malam itu, Wati hendak mencuci wajah di kamar mandi mes setelah seharian berkeringat di rumah Jagal. Lampu kamar mandi redup, cahaya kuningnya goyah seperti hendak padam. Wati menyalakan keran, air mengalir deras. Ia menunduk, membasuh wajah, lalu mengangkat kepala. Sekilas, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di wastafel bukan hanya air yang menetes, ada helaian rambut panjang, hitam pekat, berceceran menempel di permukaan. Rambut itu terurai begitu saja, sebagian menyumbat lubang pembuangan. Wati terperanjat mundur beberapa langkah, menatap dengan ngeri. Rambut itu bukan miliknya. Ia memang berambut panjang, tapi tidak mungkin sampai rontok bergumpal seperti itu. Pelipisnya dingin, tubuhnya merinding. Ia buru-buru mematikan keran, tapi air justru semakin deras, mendorong rambut-rambut itu hingga berputar di wastafel. Dari saluran air muncul lagi helaian baru.
seolah rambut itu tumbuh tanpa henti. Wati menutup mulut, menahan teriak, lalu segera keluar dari kamar mandi. Nafasnya memburu saat ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu ia tak berani ke kamar mandi lagi. Sementara itu, Darto, sang mandor, belakangan selalu gelisah saat tidur. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang perempuan duduk di lantai rumah jagal, menangis dengan darah menetes dari matanya. Kadang perempuan itu merangkak ke arahnya, kadang hanya diam sambil menatap dengan sorot kosong. Darto bangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup keras. Ia mencoba menenangkan diri, berkata pada hatinya bahwa itu hanya mimpi. Namun hampir setiap malam mimpi itu datang kembali, dengan wajah yang sama, tangisan yang sama, dan darah yang menetes tak henti. Pagi harinya, ia tampak lebih mudah marah pada pekerja lain. Imam yang salah meletakkan pisau disemprot habis-habisan. Samsul hanya menggeleng, tahu benar kalau mandornya itu sebenarnya sedang terganggu, meski Darto sendiri menolak mengakuinya. Gangguan juga menimpa Imam. Ia kini sering mendengar suara ketukan di pintunya ketika tengah malam. Awalnya ia mengira itu ulah Samsul yang suka bercanda. Namun ketika dibuka, lorong mes selalu kosong. Yang ada hanya bau busuk menusuk hidung, seperti daging busuk yang sudah berhari-hari teronggok. Ketukan itu tidak hanya sekali, kadang berulang 3 kali, kadang lebih, dengan jeda panjang seakan ada sesuatu yang benar-benar menunggu di balik pintu. Imam mulai takut untuk tidur. Ia menyalakan lampu semalaman, tapi ketukan itu tetap datang. Saat ia coba mengintip dari celah pintu, lorong tetap sepi, tak ada siapapun. Samsul, yang selama ini paling keras kepala dan sering menertawakan Imam, akhirnya ikut merasakan sesuatu. Malam itu ia sedang berbaring sambil merokok. Asap memenuhi kamarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari atas langit-langit. "Tolong aku." Begitu suara itu terdengar, patah-patah. Jelas sekali berasal dari loteng mes yang jarang dibuka. Awalnya ia mengira hanya halusinasi. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, memanjang, penuh rasa putus asa. Samsul langsung duduk, menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Ia mematikan rokok, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terus berulang. "Tolong aku, tolong aku." Samsul yang biasanya berani, kini merasakan tengkuknya dingin. Ia buru-buru keluar kamar, menghampiri Imam yang masih terjaga. "Kau dengar sesuatu tadi?" tanyanya pelan. Suara seraknya bergetar. Imam hanya menggeleng. Wajahnya pucat, tapi jelas terlihat dari sorot matanya bahwa ia juga mendengar hal-hal yang tak seharusnya. Malam itu, suasana mes semakin mencekam. Angin bertiup kencang, jendela bergetar keras, lampu di lorong berkelip-kelip seperti dipermainkan. Wati yang belum tidur menggenggam tasbih kecil di tangannya. Bibirnya komat kamit berdoa. Darto mencoba pura-pura tidak peduli, berbaring dengan tubuh berkeringat, tapi matanya terbelalak menatap langit-langit. Tepat tengah malam, kejadian yang lebih parah terjadi. Lampu di seluruh mes tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat. Imam menjerit kecil, meraba-raba dinding mencari saklar. Wati memeluk dirinya di kamar, takut melangkah. Samsul dan Darto sama-sama keluar kamar, hanya ditemani cahaya redup dari korek api. Lorong mes gelap gulita. Dalam hening itu, tiba-tiba terdengar suara, bukan tangisan seperti biasanya, melainkan tawa. Suara perempuan tertawa, melengking panjang, menggema di seluruh lorong. Tawanya tidak wajar, naik turun seperti orang gila, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tolong nyalakan lampu." Imam bersuara panik, tapi tidak ada listrik. Tawa itu semakin dekat, terdengar dari arah ujung lorong, lalu berpindah ke atas, ke atap mes, lalu ke belakang mereka. Mereka berempat membeku, tidak berani bergerak. Wati menutup telinga, matanya berair. Samsul menggenggam pisau sembelih yang dibawanya dari kamar. Meski ia tahu senjata itu tak ada gunanya. Darto menggertakkan gigi, mencoba menahan gemetar. Sementara Imam mundur perlahan ke dinding. Tawa itu berhenti mendadak. Hening menyelimuti mes. Mereka hanya bisa mendengar degup jantung masing-masing. Lalu dari kegelapan lorong terdengar bisikan lirih seorang perempuan sangat dekat, seolah berada tepat di telinga mereka. "Aku di sini." Pagi itu, Wati duduk termenung di depan mes dengan segelas teh yang sudah dingin. Matanya sayu karena malam sebelumnya ia hampir tidak tidur.
bayangan listrik padam, dan suara tawa perempuan di lorong masih terus terngiang. Imam yang baru bangun sempat menegurnya, tapi Wati hanya tersenyum samar. Dalam hatinya ia sudah bertekad mencari tahu lebih dalam tentang rumah jagal itu. Siang harinya ketika para pekerja lain sibuk memotong dan membersihkan kandang, Wati sengaja meminta izin keluar sebentar. Ia berjalan menyusuri jalan kampung yang sunyi, mendatangi beberapa warung kecil di sekitar. Warga semula enggan bicara, tapi setelah Wati menyebut soal sumur tua di belakang rumah jagal, salah satu ibu tua mendadak terdiam, wajahnya kaku. "Jangan pernah main ke sumur itu, nak," bisik ibu tua itu pelan. "Banyak yang sudah tahu, tapi pura-pura tidak peduli. Sebelum jadi rumah jagal, tanah itu bekas rumah kepala jagal lama. Orangnya pengis, suka main tangan. Ada gosip, ia punya selingkuhan yang sering datang diam-diam. Tapi suatu malam, perempuan itu hilang begitu saja. Katanya diperkosa, lalu dibunuh. Mayatnya tidak pernah ketemu." Wati menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. Ia coba bertanya lebih jauh, tapi sang ibu cepat-cepat menutup mulut. Hanya satu kalimat terakhir yang ia bisikan, "Kalau berani, periksa sumur tua itu. Banyak yang yakin jasadnya dibuang di sana." Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Wati bercampur aduk. Bau amis rumah jagal yang biasanya membuatnya muak, kini terasa makin menyengat. Seakan-akan darah yang mengalir setiap hari itu adalah pengingat bahwa tempat ini menyimpan rahasia lama. Malam itu, setelah jam kerja selesai dan mereka semua berkumpul di ruang makan mes, Wati memberanikan diri membuka pembicaraan. Darto sedang menyalakan rokok, Samsul mengunyah tempe goreng, dan Imam tampak lelah tapi matanya penuh rasa ingin tahu. "Aku tadi siang sempat tanya-tanya ke warga," kata Wati pelan. "Dan ada sesuatu yang harus kalian dengar." Darto mendengus. Apalagi? Jangan bilang kau percaya omongan orang kampung." Namun Wati tetap melanjutkan. Ia ceritakan semuanya, tentang kepala jagal lama yang bengis, perempuan yang hilang, gosip pemerkosaan dan pembunuhan, hingga dugaan bahwa jasad perempuan itu dibuang ke sumur tua di belakang. Suasana hening, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Imam menatap Wati dengan mata melebar. "Jadi, bisa jadi gangguan yang selama ini kita alami berasal dari arwah perempuan itu?" "Omong kosong," potong Samsul cepat. "Itu cuma cerita lama yang dibesar-besarkan. Aku sudah kerja di sini lama, dan gosip itu memang sering muncul. Tapi kenyataannya, walaupun semalam aku diganggu, tapi kan tidak begitu sebenarnya." Darto menepuk meja agak keras. "Ya, aku setuju dengan Samsul. Kita kerja di sini untuk cari makan, bukan untuk dengar cerita hantu. Kalau setiap bayangan dan suara dianggap kuntilanak, kita semua sudah gila. Lupakan peristiwa semalam." Wati menggigit bibir, menahan kekesalan. "Kalian bisa saja tidak percaya, tapi aku yakin ada sesuatu di sumur itu. Setiap aku lewat sana selalu ada bau kamboja, padahal jelas-jelas tidak ada pohon kamboja di sekitar. Dan peristiwa tentang semalam, apa kalian lupa?" Kata-katanya menggantung membuat Imam semakin tidak tenang. Malam semakin larut. Imam berbaring di kamarnya, tapi tak bisa memejamkan mata. Ucapan Wati terus terngiang di kepalanya. Gosip perempuan yang dibunuh, sumur tua, dan bau kamboja, semua terasa menyatu dengan gangguan yang ia alami selama ini. Menjelang tengah malam, suara gaduh terdengar dari kandang. Imam memberanikan diri keluar, langkahnya gemetar. Dari kejauhan, ia melihat seekor kerbau baru disembelih sore tadi, masih tergeletak di ruang sembelih. Tubuhnya belum sempat diangkut seluruhnya, masih digantung. Bau darah menusuk hidungnya. Lalu ia melihatnya. Seorang perempuan berbaju putih lusuh duduk di atas bangkai kerbau itu. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Namun dari balik rambut itu, dua mata merah menyala menatap lurus ke arah Imam. Bibirnya terangkat, membentuk senyum mengerikan. Sementara tangannya yang pucat penuh darah mengelus kepala bangkai hewan itu seperti sedang menidurkan bayi. Imam ingin berteriak, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Tubuhnya kaku, dingin seperti batu. Kuntilanak itu perlahan menoleh dan terdengar suara lirih bercampur dengan tangis. "Kenapa kalian biarkan aku di sini?" Detik berikutnya, lampu ruang sembelih berkedip-kedip lalu mati total. Gelap gulita menelan segalanya, hanya meninggalkan bau busuk bercampur amis yang menusuk. Imam terhuyung, berlari terbirit-birit kembali ke mes. Nafasnya tersengal, keringat dingin membanjiri tubuh.
Saat ia berhasil masuk, Darto yang baru terbangun karena suara gaduh langsung memarahinya. Imam, kau ngapain keluar malam-malam? Imam tak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah ruang sembelihan dengan wajah pucat pasi. Wati yang ikut bangun melihat ekspresi Imam dan seketika yakin gangguan itu nyata, bukan sekedar gosip. Samsul dan Darto masih tampak ragu, tapi untuk pertama kalinya mereka merasakan ketakutan yang sama, walau tidak mereka akui. Malam itu, mes terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada yang bisa tidur nyenyak. Dan di luar sana, di ruang sembelih, bau Kamboja samar kembali tercium, menyatu dengan amis darah yang tak pernah benar-benar hilang. Hari itu rumah Jagal terasa berbeda. Sejak pagi, suasana sumpek dan hawa panas menyelimuti ruangan penyembelihan. Imam yang biasanya masih bisa tersenyum sambil membantu Darto menyiapkan peralatan, kini tampak gugup. Matanya sesekali melirik ke sudut ruang sembelih, tempat ia pernah melihat sosok putih itu. Darto berusaha menjaga wibawanya. Ia berdiri di tengah ruangan, memeriksa tali pengikat kerbau yang sudah dibawa masuk. Ayo cepat, jangan bikin kerjaannya lama. Pedagang pasar sudah menunggu. Hewan-hewan ini banyak, dan juga buat customer, buat hajatan dagingnya. Suaranya lantang, tapi nada tegangnya jelas terasa. Kerbau besar yang akan disembelih pertama di hari itu tampak gelisah. Hidungnya kembang kempis, mengeluarkan cairan, matanya melotot, dan tubuhnya berontak liar. Dua pekerja tambahan yang ikut membantu kesulitan menahannya. Hewan itu melenguh keras, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia. Imam yang ikut memegangi tali merasakan getarannya begitu kuat hingga hampir terlepas dari tangannya. Cepat tenangkan, jangan biarkan lepas, Darto berteriak. Suaranya terdengar seperti perintah campur dengan ketakutan. Tiba-tiba, kerbau itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu melenguh panjang, keras seakan menjerit. Mata bulatnya menatap lurus ke arah sudut gelap ruangan, di mana tak ada seorang pun berdiri. Semua pekerja terdiam sejenak, mengikuti arah tatapannya. Imam merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Samsul yang biasanya keras kepala, kali ini terlihat pucat. Ia berbisik lirih. Dia melihat sesuatu. Kerbau itu akhirnya ambruk. Tubuhnya terguncang hebat sebelum benar-benar terbaring untuk disembelih. Namun, momen itu meninggalkan ketegangan yang pekat, membuat semua orang saling pandang dengan wajah pucat. Setelah penyembelihan dilakukan, Darto mencoba menenangkan diri dengan menyulut rokok. Tapi gangguan berikutnya datang tanpa ampun. Darah segar yang mengalir deras dari tubuh kerbau menggenang di lantai. Imam yang bertugas membersihkannya tiba-tiba berhenti, wajahnya membeku. Bang, lihat ini bang, suaranya gemetar. Semua menoleh. Salah satu pekerja bantuan, seorang pria parubaya bernama Pak Jono, yang sebenarnya dia dikenal keras dan jarang bicara, tiba-tiba berhenti di tengah pekerjaannya. Tangannya yang memegang pisau sembelih bergetar, matanya mendadak kosong. John, kenapa? Tegur Samsul. Namun Jono hanya berdiri terpaku. Bibirnya mulai bergetar, lalu dari mulutnya keluar suara lirih. Suara itu bukan suaranya sendiri, melainkan suara perempuan pelan tapi jelas. Kenapa kalian biarkan aku di sini? Semua pekerja terbelalak. Imam merasakan bulu kuduknya berdiri. Darto menjatuhkan rokoknya ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Jono tiba-tiba mendongak, matanya melotot putih semua. Ia menggeram, lalu tertawa melengking dengan suara perempuan yang asing. Tangannya mencengkeram pisau sembelih erat-erat, mengayunkannya sembarangan hingga membuat pekerja lain berlari mundur ketakutan. Ada yang menakutkan di sini, perempuan, teriak Jono dengan suara yang bercampur antara jeritan perempuan dan suara beratnya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya terdistorsi oleh sesuatu yang jelas bukan dirinya. Wati yang kebetulan masuk untuk memanggil Imam menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia melihat Jono melangkah maju, matanya merah, darah menetes dari hidungnya, mimisan. Suara perempuan terus keluar dari mulutnya, kali ini lebih nyaring. Aku dibuang di itu. Sambil menunjuk, tiba-tiba tubuh Jono kejang, lalu terjatuh keras ke lantai yang sudah berlumuran darah kerbau. Pisau sembelihnya terlempar jauh, hampir mengenai kaki Darto. Semua orang panik. Beberapa pekerja tambahan lari keluar sambil berteriak-teriak. Imam mendekat dengan gemetar, mencoba memeriksa Jono.
Tubuh pria itu dingin, bibirnya membiru, tapi masih bernafas. Perlahan matanya terbuka. Kali ini kembali normal. Ia berbisik lemah, suaranya serak. Dia ada di sini. Dia melihat kita. Dia minta dipulangkan ke tempat pulang. Lalu pingsan seketika. Suasana rumah sembelih hening mencekam. Hanya suara hewan-hewan di kandang yang meraung gelisah. Darto kehilangan wibawanya sepenuhnya. Tangannya gemetar, keringat membasahi. Ia mencoba bicara, tapi suaranya patah-patah. Ini tidak mungkin. Semua cuma kebetulan. Namun Samsul yang selama ini keras kepala akhirnya angkat bicara dengan wajah pucat. Tidak, Darto, aku juga pernah lihat. Bertahun-tahun lalu, aku juga melihat perempuan itu berdiri di sudut ruang sembelih. Rambut panjang, wajahnya penuh darah. Aku pikir cuma halusinasi karena capek. Tapi sekarang jelas bukan. Dia benar-benar ada. Ucapan Samsul membuat Imam teringat lagi bayangan yang ia lihat sebelumnya. Wati menatap semua orang dengan wajah ketakutan, namun juga keyakinan. Dia marah, arwah itu marah, dan dia tidak akan berhenti. Saat kata-kata itu terucap, lampu ruang sembelih mulai berkedip-kedip. Suhu udara turun drastis. Bau Kamboja samar menyebar, bercampur dengan amis darah. Lalu terdengar suara lirih, tangisan perempuan. Semakin lama semakin jelas, hingga berubah menjadi tawa panjang yang melengking. Seketika sosok itu muncul. Kuntilanak berdiri di tengah ruang sembelih. Gaun putihnya kotor penuh darah, rambut panjang menutupi wajahnya. Namun matanya yang merah menyala terlihat jelas dari sela-sela rambut itu. Jeritanya melengking begitu keras hingga kaca jendela rumah jagal pecah bersamaan. Pecahannya berterbangan menghujani ruangan. Para pekerja berteriak ketakutan. Imam jatuh terduduk. Wati menutup wajah dengan kedua tangan. Samsul memegangi telinga. Dan Darto yang biasanya tegas kini hanya bisa terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat seperti mayat. Jeritan itu mengguncang seluruh rumah jagal. Hewan-hewan di kandang melenguh panik, menendang dinding kandang hingga terdengar gaduh memekakan telinga. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal semakin nyata. Arwah perempuan itu memang ada. Ia menuntut, ia marah, dan kini ia mulai menampakkan kekuatannya. Malam itu mes pekerja rumah jagal benar-benar berubah seperti neraka. Hawa pengap memenuhi tiap ruangan. Seperti ada sesuatu yang menutup rapat ventilasi. Kipas angin tua yang biasanya berderit pelan, kini mati total. Padahal arus listrik menyala, lampu gantung di lorong berkedip-kedip. Seolah ada yang sengaja memainkan saklarnya. Imam terbangun lebih dulu. Tubuhnya berkeringat dingin. Meski malam terasa amat dingin, ia baru saja bermimpi dikejar sosok perempuan berwajah pucat yang menangis darah. Saat hendak bangun untuk minum, kakinya terasa berat. Ia menoleh ke arah ujung ranjang dan langsung menjerit. Dua tangan pucat keluar dari bawah tempat tidurnya, mencengkeram pergelangan kakinya erat-erat. Cakar panjang seperti kuku yang membusuk menggores kulitnya. Imam menendang panik, namun cengkeraman itu makin kuat. Tubuhnya terseret turun dari ranjang, beradu dengan lantai keras. Tolong, lepaskan aku, teriaknya. Darto yang tidur di kasur sebelah langsung terbangun. Dengan panik ia menarik tubuh Imam, berusaha melawan tarikan tak terlihat itu. Namun luka goresan tetap tertinggal di kaki Imam. Garis merah memanjang, seperti bekas cakaran yang baru saja dilakukan makhluk gaib. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Darto terengah, wajahnya pucat pasi. Imam hanya terisak, menahan sakit dan ketakutan. Belum sempat mereka menenangkan diri, suara teriakan melengking terdengar dari kamar sebelah. Itu suara Wati. Mereka berlari mendobrak pintu. Pemandangan yang menyambut membuat bulu kuduk berdiri. Wati tidak lagi berada di atas ranjang. Tubuhnya melayang di udara. Kedua tangannya terentang kaku seperti boneka. Rambut panjangnya tergerai liar, menutupi wajah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan jeritan yang bukan suaranya. Suara itu berat, parau, dan penuh dendam. Pergi dari sini. Tubuh Wati lalu terhempas ke lantai begitu saja, seperti dijatuhkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lantai berderak keras membuat Darto dan Imam spontan mundur. Wati tergeletak sambil mengerang, matanya memutar putih. Samsul yang baru masuk kamar membeku di ambang pintu. Ia ingin menyangkal semua ini, tapi tubuhnya kaku. Matanya terarah ke sudut ruangan. Di sana, samar terlihat sosok perempuan duduk jongkok, membelakangi mereka. Rambut panjang terurai, basah oleh darah yang menetes pelan. Kedua tangannya sibuk menyisir rambut itu dengan sisir kayu tua. Samsul nyaris tak bisa bernafas.
Astagfirullah, bisiknya lirih. Sosok itu berhenti menyisir, lalu perlahan menoleh. Mata merah menyala, menatapnya tajam. Darah mengalir dari rongga mulutnya, menetes ke lantai. Samsul mundur terbata, hampir terjatuh. Kalian lihat itu? Kalian lihat kan? Suaranya pecah penuh panik. Tak seorang pun sempat menjawab. Tiba-tiba semua lampu di mes padam bersamaan, menyisakan kegelapan pekat. Hanya terdengar nafas mereka yang tersengal dan jerit Wati yang masih tak sadarkan diri. Mereka panik, berusaha mencari jalan keluar. Darto meraih senter kecil dari meja, menyalakannya. Mereka segera menarik Wati keluar kamar. Semua lorong sunyi, tapi hawa dingin menusuk tulang, seperti ada yang mengikuti di belakang mereka. Cepat keluar, kita harus tinggalkan mes ini. Darto bersuara keras, meski jelas terdengar getar ketakutan. Mereka berlari menuju pintu keluar. Tapi saat pintu berhasil dibuka, yang terlihat bukan halaman luar, melainkan lorong yang sama, dengan lampu kedap-kedip di ujung. Mereka terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini gak mungkin. Imam memegangi kepalanya. Kita barusan buka pintu keluar. Samsul mencoba lagi. Mereka berlari ke arah jendela dan memecahkannya dengan kursi. Namun ketika melongok keluar, yang terlihat hanya lorong gelap lain, sama persis dengan lorong tempat mereka berdiri, seperti mereka terjebak dalam pusaran ruang yang berputar. Jalan ini balik lagi ke tempat yang sama, kata Darto. Wajahnya pucat. Kita dikurung di sini. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Suara perempuan melengking panjang, menggema dari ujung lorong. Suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat. Suara itu menelusup ke telinga, menusuk kepala. Imam menutup telinganya, berlutut kesakitan. Wati yang mulai sadar menangis histeris. Jangan biarkan dia dekat, jangan biarkan dia dekat. Dari kegelapan lorong, sosok itu muncul, kuntilanak. Tubuhnya tinggi dengan pakaian putih lusuh, penuh bercak merah, rambutnya berantakan, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Langkahnya lambat, tapi setiap gerakan disertai dengan suara mencicit seperti kuku menyeret di dinding. Yang membuat mereka makin takut, suara itu bukan hanya berasal dari satu arah. Dari setiap lorong, kanan, kiri, depan, bahkan belakang, terdengar suara langkah dan tawa yang sama. Darto, suara melengking itu menyebut namanya. Darto terperanjat, senter di tangannya bergetar. Imam, suara lain di belakang. Imam menoleh, wajahnya langsung kaku, ketakutan. Samsul, suara berat hampir berbisik dari sisi kanan lorong. Samsul berkeringat dingin, tubuhnya gemetar hebat. Lalu terdengar suara ketawa paling dekat, tepat di telinga Wati. Wati menjerit sekeras mungkin, menutup telinganya. Mereka semua kini dikelilingi. Dari setiap lorong, sosok kuntilanak bermunculan satu persatu. Rambut panjang menjuntai, wajah mengerikan menatap tajam, seakan ingin menyantap mereka. Lorong mes penuh dengan hawa busuk, amis, bercampur bau daging busuk. Lampu senter Darto mati mendadak, meninggalkan mereka dalam gelap total. Di tengah kegelapan itu, suara langkah mendekat, semakin dekat, disusul bisikan serentak yang memanggil nama mereka satu persatu. Mereka tahu, malam itu mes bukan lagi tempat tinggal. Mes telah berubah menjadi neraka. Malam itu setelah teror di mes membuat mereka hampir gila, Wati akhirnya berkata lirih. Dia tidak tenang, jasadnya masih di sini. Imam, Darto dan Samsul menatap heran. Wati lalu menceritakan desas-desus yang ia dapat dari warga. Seorang perempuan pernah diperkosa dan dibunuh di tanah itu. Jasadnya dibuang ke sumur tua di belakang rumah jagal. Mereka ragu, tapi akhirnya sepakat memeriksa. Dengan lampu senter dan linggis, mereka mendatangi sumur yang ditutupi semen retak. Saat dihantam, suara tangisan samar terdengar dari bawah, membuat bulu kuduk merinding. Retakan melebar dan dari sela semen keluar cairan merah pekat bercampur bau busuk. Teruskan, desak Wati, meski Imam sudah gemetar ketakutan. Begitu penutup sumur hancur, hawa busuk menyembur. Tangan-tangan hitam kurus muncul meraih udara, membuat mereka hampir lari. Tapi Wati menyorot senter ke dalam, menampakkan tumpukan tulang belulang dan tengkorak perempuan berambut panjang. Itu dia jasadnya, Wati berbisik. Darto dengan tali seadanya, nekat turun dan mengangkat sisa jasad itu. Begitu tulang-tulang itu diletakkan di atas tanah, angin kencang berhembus. Dari arah rumah jagal terdengar suara pintu dibanting, jeritan hewan, lalu tawa melengking. Kuntilanak itu muncul, berdiri di bibir sumur, wajahnya penuh darah, mata menyala merah. Kalian berani? Suaranya bergema. Wati memeluk karung berisi tulang itu.
Kami hanya ingin menolongmu agar kau tenang, katanya dengan berani. Sosok itu terdiam, lalu perlahan memudar bersama isak tangis. Angin mereda, teror berhenti. Malam itu juga mereka memakamkan jasad tersebut dengan layak. Setiap skop tanah yang menutup kuburan terasa melepaskan beban berat. Setelah prosesi selesai, hawa busuk yang menghantui rumah Jagal benar-benar hilang. Doa dipanjatkan. Wati menangis lirih. Akhirnya dia bisa istirahat dengan tenang. Mereka berdiri dalam diam, tahu pengalaman ini akan menghantui selamanya. Tapi setidaknya rumah Jagal kini terbebas dari teror. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.